Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Media pembelajaran interaktif ini disusun oleh Taksu Prajna Saraswati, Renal Heldi Nur Setiawan, dan Maharani Hayuning Pangastuti Pribadi. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu dari media pembelajaran interaktif kami. Sebelum memasuki materi, akan lebih baiknya kita mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita capai. Ada 4 kompetensi inti. Media pembelajaran interaktif ini lebih mengarah pada kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian, kompetensi dasar yang harus kita capai adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Setelah mengetahui apa yang harus kita capai dalam media pembelajaran interaktif ini, kita lanjutkan dengan pengertian unsur-unsur bangun ruang yang harus kita tahu sebelum kita memasuki materi. Yang pertama yaitu titik sudut, yang kedua adalah sisi, yang ketiga adalah rusuk, yang keempat adalah diagonal sisi, dan yang kelima adalah diagonal ruang. Di sini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Materi bangun ruang kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Karakteristik kubus. Dalam media pembelajaran interaktif kami mengambil 5 karakteristik kubus, yaitu titik, sisi, rusuk, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Titik. Kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Karakteristik kubus yang kedua yaitu sisi. Kubus memiliki 6 sisi, yaitu AEDH, sisi ABDC, sisi EFHG, sisi BFCG, sisi HGDC, dan sisi EFAB. Kemudian rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu AE, EF, AB, BF, EH, AD, DH, HG, DC, FG, BC, dan rusuk GC. Kemudian, karakteristik kubus yang keempat yaitu diagonal sisi. Kubus memiliki 12 diagonal sisi, yaitu AH, ED, EG, FH, BD, AC, EB, FA, HC, GD, FC, dan BG. Kemudian karakteristik kubus yang kelima yaitu diagonal ruang. Kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu EC, BH, AG, dan diagonal ruang FD. Selanjutnya mengenai rumus-rumus kubus.
Dalam media pembelajaran interaktif ini, rumus-rumus kubus yang akan dibahas yaitu diagonal kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Diagonal kubus. Diagonal kubus. Kubus memiliki dua diagonal, yaitu diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi kubus yaitu S akar 2. Dan diagonal ruang kubus yaitu S akar 3. Kemudian luas permukaan kubus. Kubus memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisinya adalah persegi. Maka luas permukaan kubus adalah 6 dikali luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Maka luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Selanjutnya, volume kubus. Kubus memiliki 6 sisi sama besar berupa persegi, di mana panjang sama dengan lebar, sama dengan tinggi, sama dengan sisi. Maka volume kubus sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, sama dengan S pangkat 3. Nah, subbab yang kedua pada materi inti media pembelajaran interaktif ini yaitu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Karakteristik balok. Kita juga mengambil 5 karakteristik, yaitu titik, sisi, rusuk, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Titik. Balok memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Karakteristik balok yang kedua yaitu sisi. Balok memiliki 6 sisi, yaitu sisi ABCD yang berhadapan dengan sisi EFGH, sisi ABFE yang berhadapan dengan sisi DCGH, dan sisi BCGF yang berhadapan dengan sisi ADHE. Karakteristik balok yang ketiga yaitu rusuk. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu AB, DC, EF, HG, AE, BF, CG, DH, AD, BC, FG, dan rusuk EH. Kemudian diagonal sisi. Balok memiliki 12 diagonal sisi, yaitu AH, ED, EG, FH, BD, AC, EB, FA, HC, GD, FC, dan diagonal sisi BG. Dan selanjutnya karakteristik balok yang kelima yaitu diagonal ruang. Balok memiliki 4 diagonal ruang yaitu EC, AG, BH, dan diagonal ruang FD. Rumus-rumus balok yaitu ada diagonal balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Diagonal balok. Balok memiliki 2 diagonal, yaitu diagonal sisi dan diagonal ruang. Diagonal sisi. Karena balok memiliki 3 sisi yang berbeda, maka diagonal sisi balok ada 3 jenis. Yang pertama, diagonal sisi 1, yaitu sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Diagonal sisi yang kedua yaitu akar dari P kuadrat plus T kuadrat. Diagonal sisi yang ketiga yaitu akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat.
di mana P adalah panjang, L adalah lebar, dan T adalah tinggi. Selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang balok adalah sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat dan ditambah T kuadrat. Luas permukaan balok. Luas permukaan balok memiliki rumus 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah 2 dikali dalam kurung P dikali T ditambah 2 kali dalam kurung L dikali T. Selanjutnya yaitu volume balok. Volume balok sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka rumus volume balok yaitu P dikali L dikali T. Nah, selanjutnya subbab yang ketiga, bangun ruang prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Dalam media pembelajaran interaktif kami memberikan contoh mengenai prisma segitiga. Karakteristik prisma segitiga ada titik, sisi, dan rusuk. Titik. Prisma segitiga memiliki 6 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Karakteristik prisma segitiga yang kedua yaitu sisi. Prisma segitiga memiliki 5 sisi yang terdiri dari sisi segi 4 dan sisi segitiga. Sisi segi 4 yaitu sisi ABED, sisi ACFD, dan sisi BCFE. Kemudian sisi yang berbentuk segitiga yaitu sisi ABC dan sisi DEF. Karakteristik prisma segitiga yang ketiga yaitu rusuk. Prisma segitiga memiliki 9 rusuk, yaitu AB, AC, BC, AD, BE, CF, DF, DE, dan rusuk EF. Selanjutnya, rumus-rumus prisma. Nah, dalam media pembelajaran interaktif ini, kami menyediakan rumus-rumus prisma sampai segi N. Yang pertama, unsur-unsur prisma, yaitu titik sama dengan 2N, sisi sama dengan N plus 2, rusuk sama dengan 3N, diagonal bidang sama dengan N dalam kurung N-1, diagonal ruang sama dengan N dalam kurung N-3. Selanjutnya yaitu luas permukaan. Luas permukaan. Prisma memiliki rumus L sama dengan T dikali dalam kurung A1 plus A2 plus sampai dengan AN ditambah dalam kurung 2 dikali luas alas. Luas alas di sini disesuaikan dengan bentuk segi N prisma. Selanjutnya, volume prisma memiliki rumus V sama dengan luas alas dikali T, di mana T adalah tinggi prisma. Nah, memasuki subbab keempat dari materi inti yaitu bangun ruang limas. Materi bangun ruang limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Kami memberikan contoh limas segi 4. Karakteristik limas segi 4 ada titik, sisi, dan rusuk. Titik. Limas segi 4 memiliki 5 titik, yaitu titik K, titik L, titik M, titik N, dan titik T.
Yang kedua yaitu sisi. 5 segi 4 memiliki 5 sisi, yang terdiri dari sisi segi 4 dan sisi segi 3. Yang ketiga yaitu rusuk. 5 segi 4 memiliki 8 rusuk, yaitu KL, LM, MN, NK, KT, LT, MT, dan rusuk NT. Yang kedua yaitu rumus-rumus limas. Rumus-rumus limas yaitu unsur-unsur limas, luas permukaan, dan volume limas. Di sini kami menyediakan rumus sampai dengan segi N. Unsur-unsur limas. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alas disesuaikan dengan bentuk limas. Volume. Volume limas memiliki rumus sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, itu tadi merupakan materi inti dari media pembelajaran interaktif kami yang terdiri dari 4 subbab, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas, yang merupakan bangun ruang sisi datar. Nah, di menu latihan ini ada pilihan game yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu game kuis. Pada game kuis ini ada beberapa soal-soal mengenai bangun ruang sisi datar. Yang kedua yaitu game puzzle. Pada game puzzle ini ada beberapa gambar bangun ruang yang telah dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, kita diminta untuk menyusun gambar-gambar yang terpecah tersebut. Yang ketiga yaitu game tembak bangun ruang. Nah, di sini ada beberapa benda-benda bangun ruang yang bergerak. Game quiz. Nah, mari kita mulai. Soal pertama, suatu balok PQRS TUVW diketahui panjang balok 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan panjang diagonal ruang WQ pada balok PQRS TUVW. Apakah jawabannya adalah D? Oh, ternyata salah. Mari kita coba lagi. Apakah jawabannya adalah A? Ya, ternyata benar. Ketika soal tersebut dijawab dengan benar, maka akan ditampilkan pembahasan dari soal. Nah, di sini diketahui panjang dari balok yaitu 10 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya yaitu 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang dari diagonal ruang atau DR. Jawabannya adalah A, yaitu 3/21. Didapat dari rumus DR, yaitu akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Kita inputkan masing-masing nilai dari P, L, dan T, yaitu akar dari 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, didapat DR sama dengan akar 189 sama dengan akar dari 9 dikali 21. Nah, maka DR didapat 3/21 cm. Lanjut, soal kedua. Sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang salah satu sisi 15 cm. Volume air maksimal yang dapat ditampung di dalam akuarium adalah... Apakah jawabannya adalah B? Ya, ternyata benar. Di sana diketahui rusuk sama dengan 15 cm. Dan yang ditanyakan adalah volume kubus. Volume kubus yaitu S pangkat 3, di mana S adalah sisi atau rusuk. Maka
maka kita inputkan nilai rusuknya yaitu 15 dikali 15 dikali 15. Maka didapat volume yaitu 3375 cm3. Lanjut soal ketiga. Tentukan diagonal sisi dan diagonal ruang pada prisma segi 6 adalah. Apakah jawabannya adalah C? Ya, ternyata benar. Diketahui prisma segi 6. Ditanya banyak diagonal sisi dan ruang. Diagonal sisi pada prisma yaitu dengan rumus N dalam kurung N-1. Dengan N adalah 6. Maka kita inputkan 6 dalam kurung 6-1, maka sama dengan 6 dikali 5 yaitu 30. Selanjutnya untuk diagonal ruang, pada prisma memiliki rumus N dalam kurung N-3. N adalah 6, maka sama dengan 6 dalam kurung N6-3, maka 6 dikali 3 sama dengan 18. Lanjut soal berikutnya. Diketahui limas persegi dengan keliling alas 72 cm dan tinggi 12 cm. Volume limas tersebut adalah. Apakah jawabannya adalah B? Ya, ternyata benar. Pembahasan. Diketahui keliling alas adalah 72 cm, tingginya 12 cm. Yang ditanyakan yaitu volume limas. Mari kita cari volume limas dari keliling alasnya terlebih dahulu. Keliling sama dengan K sama dengan 4 dikali S, di mana S adalah sisi. Maka kita inputkan keliling adalah 72, yaitu sama dengan 4 kali S. Maka S sama dengan 72/4, maka didapat S sama dengan 18 cm. Lalu kita masuk pada rumus volume limas, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. V sama dengan 1/3 dikali S kuadrat dikali T. V sama dengan 1/3 dikali 18 kuadrat dikali 12. Nah, didapat V sama dengan 1296 cm3. Lanjut soal yang kelima, soal yang terakhir. Tentukan jumlah titik sudut, sisi, dan rusuk pada limas segi 8 berturut-turut. Apakah jawabannya adalah C? Ya, ternyata benar. Pembahasan. Diketahui limas segi 8. Ditanya banyak titik sudut, sisi, dan rusuk. Titik sudut pada limas dengan rumus N+1. di mana N adalah 8, maka 8 plus 1 sama dengan 9. Sisi pada limas dengan rumus N plus 1, di mana N adalah 8, maka 8 plus 1 sama dengan 9. Rumus rusuk pada limas yaitu 2N, N sama dengan 8, maka 2 dikali 8 sama dengan 16. Lanjut, kita akan kembali pada menu game quiz. Mari kita kembali pada menu home. Kita lanjut pada game puzzle. Nah, mari kita mulai. Lalu akan keluar nama-nama dari bangun ruang yang ada. Mari kita coba pada bangun prisma. Nah, mari kita mencoba menyelesaikan game puzzle ini. Tara. Nah, ini
merupakan gambar dari prisma yang telah kita susun pada game puzzle ini. Kita kembali lagi pada menu home. Klik lagi menu home. Nah, kita coba pada game tembak bangun ruang. Mari kita mulai. Nah, di sini ada beberapa benda-benda bangun ruang yang terus bergerak. Kita harus menembak mana saja bangun ruang sisi datar. Kita coba mulai memainkan gamenya. Oh, waktunya telah habis. Nah, di sini disediakan berapa jumlah bangun ruang yang telah kita tembak dan berapa skor kita. Nah, bagaimana? Seru bukan gamenya? Mari kita kembali lagi pada menu home. Nah, itu tadi serangkaian game pada latihan media pembelajaran interaktif bangun ruang sisi datar. Semoga bermanfaat dan salam matematika.